Sama RAPBN 2022 dalam mengantarkan perekonomian Indonesia. Untuk membahas hal ini, kita telah terhubung dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Bapak Luki Alfirman. Terima kasih Pak Luki telah bergabung bersama kami. Sebelum kita menunggu ini ya, menantikan pidato Presiden terkait dengan nota keuangan dan RAPBN 2022, mungkin kita agak flashback terlebih dahulu nih Pak Luki terkait dengan APBN 2021. Kita tahu bahwa di 2021 kita dihadapi dengan pandemi, bahkan di 2020 sampai 2021 ini tentunya mengubah arah yang di awal tadi. Nah, Anda melihatnya seperti apa Pak Luki? Pak Luki, sebelum adanya pandemi. Ya, oke, baik. Silakan Pak Luki. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita lihat ketika kita mulai awal tahun 2020 sebelum adanya pandemi, ekonomi dalam keadaan baik, kita juga mendesain APBN juga secara normal. Kemudian jadilah pandemi mulai di bulan Maret 2020, sehingga pemerintah pada saat itu merasa perlu menerbitkan Perpu karena memang kondisinya memenuhi kegentingan yang memaksa. Jadi diterbitkanlah Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana di situ diatur salah satunya adanya fleksibilitas, adanya pelonggaran bagaimana kita mendesain, merencanakan, mengelola APBN secara keseluruhan. Misalnya kalau dulu itu di Undang-Undang Keuangan Negara sebelum adanya pandemi dalam kondisi normal, defisit APBN itu dipatok tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Nah, dengan adanya pandemi ini, di mana kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan, pemerintah harus hadir di masyarakat. Pemerintah harus bisa mendukung, mensupport kesehatan, memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, termasuk juga mendukung dunia usaha misalnya. Sehingga salah satu instrumen yang dipakai adalah APBN. Nah, dalam kondisi seperti adanya pembatasan aktivitas ekonomi untuk menjaga pandemi tersebut, dan pasti di sisi penerimaan perpajakan pasti akan menurun. Sementara tadi stimulus itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita mendukung kesehatan itu sangat dibutuhkan dalam bentuk belanja di APBN. Singkat cerita, akhirnya direlaksasilah bahwa untuk 3 tahun ke depan, sejak tahun 2020, dalam masa pandemi dan transisi, pemerintah diizinkan untuk mengambil kebijakan defisit APBN di atas 3% PDB. Nah, itu berlaku untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. 2023, insya Allah kita akan kembali lagi ke disiplin fiskal, defisit APBN kita akan kembali lagi ke 3% PDB. Nah, tahun 2020 kemarin, itu kita defisit APBN kita rasanya mencapai 6,1% dari PDB. Nah, kemudian bagaimana dengan tahun 2021? Tadi kita mengarah tetap akan di satu sisi perekonomian masyarakat masih membutuhkan peran dari pemerintah khususnya support dan bentuk APBN. Jadi kita sifatnya masih ekspansif. Tapi lain pihak tadi kita tetap menuju kembali ke disiplin fiskal di tahun 2023. Jadi kita sifatnya juga konsolidatif. Itulah tema APBN 2021, ekspansif sekaligus konsolidatif. Nah, dalam bentuk angka itu ditranslasikan dalam bentuk defisit anggaran kita yang tahun lalu sebesar 6,1% PDB, tahun ini kita turunkan menjadi 5,7% PDB. Jadi sudah ada penurunan secara gradual, secara bertahap. Supaya tadi tidak terjadi disrupsi juga di perekonomian. Tadi saya sampaikan bahwa perekonomian ini masyarakat masih butuh kehadiran pemerintah, peran dari APBN. Peran APBN ini sifatnya sebagai counter cyclical dalam kondisi yang tertekan. Justru kita memberikan dorongan, dukungan bagi perekonomian. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dari hasilnya ekonomi kita, kalau kita lihat di Q2, bulan 2 2020, itulah masa yang paling pandemi pertama itu kita langsung terpukul sempat sampai minus 5,3% PDB, 5,3% pertumbuhan kita PDB kita. Tapi Indonesia bukan satu-satunya, berbagai negara mengalami kontraksi yang sangat dalam. Amerika itu di Q2 tahun lalu itu minusnya sampai minus 9%, Singapura itu minus 13%, dan alhamdulillah Indonesia cuma minus 5,3%.
Nah, kemudian kita menjalankan APBN 2020, ya kan, alhamdulillah tahun lalu kita bisa tumbuh di akhir Q4 itu minus 2,19%. Nah, bagaimana 2021? Nah, tadi sampaikan bahwa sebelum bulan sampai dengan Q2 sampai semester 1 2021, alhamdulillah sebenarnya kita sudah cukup on track. Kalau kita lihat misalnya BPS baru saja merilis angka pertumbuhan di Q2 bulan 2021 mencapai 7,1%. Itu angka yang sangat baik. Artinya bagaimana kita mengelola perekonomian, bagaimana kita mendorong pemulihan ekonomi ini sudah berjalan cukup on track. Nah, tapi memang kemudian di akhir Juni, di bulan Juli, jadi lagi perkembangan kasus Delta varian khususnya, pandemi sudah melonjak lonjakan lagi, itu yang harus kita waspadai. Itu pasti sedikit banyak akan juga berpengaruh kepada program pemulihan ekonomi kita di semester 2, khususnya di Q3 tahun 2021. Baik, Pak Luki, tadi kalau kita lihat banyak kekhawatiran sebenarnya, tapi ternyata ada juga sebuah angin segar yang terjadi di awal tahun 2021 ini. Bahkan tadi kita lihat tadi bahwa di kemarin saja kita mendapatkan informasi bahwa ternyata masih aman secara year to year dibandingkan tahun lalu. Nah, tapi Pak Luki, kalau kita lihat balik lagi ke APBN ini, kita di 2021 ini melihat APBN dalam mengatasi kemiskinan, apalagi kekhawatiran dalam menghadapi pandemi ini pasti akan mengubah juga. Menurut Anda seperti apa, Pak? Seberapa besarkah APBN 2021 ini akan mengatasi kemiskinan akibat dari pandemi yang terjadi saat ini? Ya, jadi kami di pengelola APBN ini tadi adalah, sekali APBN itu sifatnya adalah tools, adalah instrumen dari pemerintah. Tentu saja tujuan utamanya adalah kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dari mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kita bicara tentang penurunan angka kemiskinan, kita lapangan kerja. Jadi disampaikan oleh Presiden di pidato di awal dari pagi bahwa bagaimanapun juga tujuan pemerintah adalah bagaimana kita menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang salah satunya ditunjukkan dalam bentuk penurunan angka kemiskinan, kita lapangan kerja. Nah, kalau kita lihat, memang 2020 itu di masa pandemi itu adalah masa yang paling menantang. Jadi fokus pemerintah tahun 2020 kemarin dan masih berlanjut 2021 ini adalah bagaimana satu, tentu saja sektor kesehatan. Bagaimana kita menangani kesehatan masyarakat, makanya kita memberikan berbagai support, mulai dari misalnya support untuk biaya perawatan rumah sakit untuk pasien COVID, kita memberikan vaksinasi gratis bagi seluruh warga negara Indonesia, dan seterusnya. Itulah langkah-langkah konkret untuk sektor kesehatan. Tapi kita juga memberikan support, dukungan kepada masyarakat rentan, masyarakat miskin yang terdampak. Itu dalam bentuk tadi perlinsos, perlindungan sosial, maupun dengan bentuk bansos. Itu fokus yang kedua. Jadi mulai dari program-program eksis yang ada kita perbesar, kita perbanyak. Ya. Misalnya tadi program PKH, program Keluarga Harapan, dalam kondisi work from home, adanya social distancing, adanya PPKM, kita semua melakukan kegiatan secara virtual, makanya pemerintah memberikan bantuan kuota internet, terutama untuk pelajar. Itu yang kita lakukan. Itu yang disebut yang saya sampaikan dalam bentuk namanya perlinsos, perlindungan sosial atau bansos. Yang fokus ketiga adalah bagaimana membantu dunia usaha, khususnya UMKM. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan bagaimana hasilnya dari program-program tersebut, salah satunya tadi concern mengenai kemiskinan. Nah, kalau kita lihat angka kemiskinan di bulan September 2020, survei BPS di September 2020, itu angkanya sebesar 10,19%, itu angka kemiskinannya. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat survei terakhir di bulan Maret, itu angkanya turun sedikit menjadi 10,14%. Oke, jadi terlihat ada perbaikan di sini, konkret perbaikannya. Nah, maka kalau dari studi World Bank itu ditunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia itu dapat mencapai 11,2%
jika tidak dilakukan perluasan program perlindungan sosial, itu di World Bank. Jadi kalau kita lihat angka kemiskinan itu, kita saat ini ada kisaran 27 juta penduduk Indonesia itu ada hidup di bawah garis kemiskinan, tapi ini sudah menurun dibandingkan di bulan September 2020. Demikian juga kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka. Di survei terakhir di Februari 2021, angkanya mencapai 6,26%. Nah, ini kalau kita lihat di Agustus 2020 itu sudah turun 0,81 percentage point. Jadi, alhamdulillah kombinasi dua program pemerintah yang didukung oleh APBN, berbagai program perlinsos, termasuk juga kartu prakerja misalnya, termasuk dari bantuan-bantuan BST, ada banpres produktif, BUPM, BPUM, banpres produktif untuk usaha mikro, dan kemudian juga dari makin bergeraknya perekonomian. Jadi kita terlihat alhamdulillah juga tingkat pengangguran terbuka kita itu juga sudah ada perbaikan yang cukup baik di tahun 2021 ini. Oke, baik. Kita lihat upaya-upaya terasa di mana angka tadi sudah mengalami perubahan dari angka kemiskinan dan juga pengangguran. Walaupun kita lihat, kita harus akui bahwa ketidakpastian masih belum berakhir ya, seperti itu ya Pak Luki ya, di tengah situasi seperti ini. Tapi kita juga tetap optimis pastinya, seberapa optimis, dan kita lihat masih ada bisa dikatakan melihat positif kondisi APBN saat ini dan juga upaya-upaya yang dilakukan saat ini untuk lebih baiknya lagi dan mengejar tadi banyak negara-negara maju yang saat ini juga terdampak akibat pandemi. Pak, tadi ya upaya-upaya ini dan bisa dilihat dari hasil positif yang didapat saat ini. Apalagi yang akan dikejar tentunya dalam memberantas atau paling tidak mengatasi terkait dengan kemiskinan yang akan dihadapi. Jadi fokus dari pemerintah yaitu menciptakan lapangan kerja. Ini dikatakan juga oleh Presiden dalam pidatonya tadi. Jadi bisa kami sampaikan 2021 ini kita sudah melewati semester 1 ya, kita akan memasuki semester 2, sudah kebetulan Agustus saat ini. Nah, pertama memang kita tetap waspada. Jadi dinamika itu masih sangat dinamis. Misalnya tetap saja faktor kunci itu adalah bagaimana perkembangan COVID-19 ini. Tadi disampaikan kalau kita lihat sampai dengan angka triwulan 2, sebetulnya program ekonomi kita itu sudah on track. Tadi kita sampaikan melihat angkanya kita bisa tumbuh sebesar 7,1%, itu kan angka yang sangat positif lah, sangat encouraging buat kita semua. Nah, tapi kita tahu juga di akhir Juni, di bulan Juli ini kita harus menghadapi lonjakan COVID akibat adanya varian Delta. Disitulah kebijakan pemerintah memang kita adanya fleksibilitas tetap terukur, kita bermain gas dan rem. Jadi melihat seperti ini ya kita juga harus realistis bahwa ini kesehatan adalah nomor 1. Makanya kita melakukan PPKM level 4, PPKM darurat, kemudian kita PPKM level 4 untuk bisa menangani lonjakan COVID ini. Alhamdulillah kalau kita lihat sampai angka terakhir, ketika lonjakan di awal Juli, di pertengahan Juli itu kan angkanya kasus harian sempat mencapai di atas 50.000. Kalau angka sekarang ini 47 hari sudah bisa dikendalikan menjadi hanya kisaran 26.000. Itu pemerintah kita bisa menekan angka ini. Nah, demikian kalau memang COVID sudah bisa terkendali, kita sudah bisa juga mulai mendorong lagi program pemulihan ekonomi tersebut. Yang pada intinya. Baik, Pak Luki, tahan dulu terkait dengan program ini. Cukup menarik ketika Anda katakan salah satu strategi yang memang dilakukan saat ini adalah terkait dengan gas dan rem, di mana semuanya tidak bisa dilangsung saja karena melihat kondisi Indonesia saat ini. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, Pak Luki, usai jeda. Pemirsa, Special Report Indonesia, Tumbuh Indonesia Tangguh akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.